tak terkecuali sejarah pendidikan tinggi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Thalia Siti Zivana dengan NIM C0725142, Raihan Firdaus Ar-Rasyid dengan NIM C0725141, Mahala Arya Khalila dengan NIM C0725139. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi pembelajaran agama yang berjudul Ilmu Warisan atau Faraid. Sebagai pengantar materi, Faraid sering disebut sebagai ilmu mawaris dan dikenal sebagai ilmu setengah dari agama. Sebutan ini merujuk pada beberapa riwayat yang menegaskan pentingnya ilmu faraid, karena ilmu ini mengatur sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu kematian dan pembagian harta warisan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu definisi faraid. Secara bahasa, kata faraid berasal dari kata faridah yang berarti ketetapan yang diwajibkan. Ilmu faraid atau mawarid merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia secara adil dan merata. Ilmu ini menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian masing-masing ahli waris, serta bagaimana proses pembagiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan dari ilmu faraid adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan dan memastikan setiap ahli waris memperoleh haknya secara adil. Selanjutnya, apa hukum mempelajari ilmu faraid? Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebagian umat Islam. Apabila tidak ada seorang pun yang menguasai ilmu faraid dalam suatu wilayah, maka seluruh umat Islam di wilayah tersebut akan menanggung dosa. Selanjutnya, kenapa faraid penting? Faraid merupakan ilmu dalam Islam yang mengatur pembagian harta warisan secara adil dan sesuai syariat. Penerapan faraid sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama setelah seseorang meninggal dunia. Pertama, faraid berperan untuk menghindari perselisihan keluarga. Banyak konflik dalam keluarga terjadi karena pembagian warisan yang tidak jelas atau tidak adil. Dengan faraid, pembagian harta sudah diatur secara rinci oleh Islam, sehingga dapat mencegah pertengkaran dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Kedua, faraid bertujuan untuk menjaga hak para ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak yang telah ditentukan sesuai kedudukannya, seperti orang tua, pasangan, dan anak. Dengan menerapkan faraid, tidak ada pihak yang dirugikan atau diabaikan, karena semua mendapatkan bagian sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, faraid merupakan bentuk penerapan hukum Islam dalam muamalah. Mengamalkan faraid berarti menjalankan perintah Allah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan ketaatan seorang muslim terhadap syariat Islam, tidak hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam urusan harta dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas kategori ahli waris. Dalam ilmu faraid atau waris Islam, ahli waris dikategorikan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, serta bagiannya menjadi pertama al-faraid, yaitu mengambil bagian yang telah ditetapkan. Yang kedua asabah, yaitu mengambil sisa harta setelah al-faraid mengambil bagiannya, seperti anak laki-laki, ayah, paman, dan lain-lain. Yang ketiga ada daw al-arham, yaitu kerabat jauh, misalnya bibi atau paman keturunan, yang hanya mewarisi jika tidak ada al-faraid atau asabah. Lalu siapa saja yang tidak mendapat waris? Yang tidak mendapat waris diantaranya yang pertama budak, karena tidak memiliki status hukum penuh. Yang kedua ada anak angkat dan mertua, karena bukan hubungan darah atau perkawinan yang sah secara hukum waris. Lalu selanjutnya ada bagian-bagian warisan seperti zawil furud atau pewaris utama yang akan mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3 sesuai dengan kondisi. Lalu ada asobah yang akan selalu mendapatkan sisa dari zawil furud, dan zawil arham yang akan mendapatkan sisa setelah asobah jika mendapatkan. Berikut adalah contoh penerapannya. Semisal
sang mayit mewariskan 8 juta kepada sang istri, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka sang istri akan mendapatkan 1/8, sang anak laki-laki mendapatkan sisa atau asobah, dan anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair karena memiliki saudara laki-laki. Maka sang istri akan mendapatkan 1/8 dari 8 juta, yaitu 1 juta. Dikarenakan sang anak perempuan mendapatkan asobah bil ghair, maka hasilnya akan dibagi dengan perbandingan 2:1 dengan anak laki-laki, dikarenakan anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Maka di sini tertulis 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak perempuan. Maka hasilnya akan menjadi Rp5.333.000 untuk anak laki-laki dan Rp2.660.000 untuk anak perempuan. Selanjutnya dengan ringkasan faraid. Apa itu faraid? Faraid adalah ilmu dalam Islam yang membahas tentang cara pembagian harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Contoh pembagian warisan. Sebagai contoh, jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan istri serta 2 anak, maka istri mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan sisanya dibagikan kepada anak-anak dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa aja ahli waris? Ahli waris meliputi keluarga terdekat dari orang yang meninggal seperti ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan, serta kerabat lain yang berhak sesuai syariat Islam. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai ahli waris atau disebut faraid dari kelompok kami. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi yang dibahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.